warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana, hari ini udah siap belajar semua belum kira-kira? Siap dong, dan pastinya harus semangat ya anak-anak ibu. Dan coba kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoanya selesai. Setelah berdoa, ibu mau nanya dulu, kawan-kawannya udah pada masuk semua ya? Sudah? Coba dilihat. Sudah ya, sudah lengkap semua. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini bisa belajar tentang dongeng. Apa sih dongeng itu, Bu? Dongeng itu cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Coba ibu mau tanya sama anak-anak sekalian, ada yang bisa kasih contoh nggak ya sama ibu? Salah satu contoh dari dongeng. Ayo, ada yang bisa nggak? Iya, Ani mau ngasih contoh apa? Iya, cerita fabel. Benar, bisa. Nah, hari ini kebetulan ibu mau bahas tentang fabel. Salah satu contoh dari dongeng. Iya, fabel ini yaitu jenis cerita dongeng yang menyampaikan moral dengan menampilkan hewan yang berbicara atau berperilaku seperti manusia, seperti kita ya. Jadi yang ditampilkan itu hewan yang bisa ngomong, yang bisa berlari, yang bisa bercerita seperti kita anak-anak. Iya, bener banget. Nah, untuk mudahnya, untuk kita mengetahui apakah cerita tersebut merupakan cerita fabel, ada ciri-cirinya. Nih, ibu kasih tahu ya kepada anak-anak, kalau ciri-ciri fabel, ini ibu akan menjelaskan, yaitu ada 5 ciri-cirinya anak-anak. Yang pertama, ciri cerita fabel merupakan bersifat fiksi. Hayo, ada yang tahu nggak bersifat fiksi? Bersifat apa sih itu? Iya, coba Doni sebutin apa tuh cerita fiksi? Benar, cerita fiksi merupakan cerita yang bukan sebenarnya atau yang bukan kisah nyata loh Bu itu. Benar. Terus ada lagi alur ceritanya. Alur ceritanya kayak mana ya? Alur ceritanya tidak sulit dan sederhana. Jadi anak-anak sekalian akan bisa memahaminya dengan mudah dan tahu apa yang dimaksud dalam cerita dalam fabel tersebut. Selanjutnya, biasanya cerita fabel ini menggunakan latar belakang alam anak-anak. Contohnya apa ya? Sungai, gunung, hutan, seperti itu. Selanjutnya, tokohnya kayak mana sih Bu? Tokoh yang diperankan dalam fabel yaitu para binatang yang bisa berbicara. Iya, seperti manusia tadi. Terus selanjutnya, dalam fabel itu mengandung amanat yang bisa diambil oleh pembacanya anak-anak sekalian. Jadi kalian untuk membaca fabel nanti itu ada yang bisa diambil apa ya makna yang tersembunyi dari cerita fabel ini, bagaimana sih kisahnya, seperti itu. Fabel ini cocok sekali nih anak-anak untuk dibaca pada usia kalian. Mengapa? Karena di dalam fabel ini banyak berisi ajaran-ajaran pesan moral yang ditujukan untuk anak-anak sekalian. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan cerita fabel merupakan untuk menghibur. Jadi anak-anak pada saat membaca cerita fabel tidak bosan dan menarik daya tarik anak-anak sekalian. Anak-anak penasaran mau tahu bagaimana ceritanya, alurnya, bagaimana kisah tokoh ini dan tokoh yang satunya, seperti itu. Ibu akan kasih contoh nih, ada beberapa contoh judul fabel yang biasa kalian dengar. Ya kan, contohnya kisah kancil dan buaya. Sering ya kita dengar ya semuanya. Selanjutnya ada ikan mas ajaib dan singa dan tikus ya.
singa dan tikus. Nah, di sini ibu akan menceritakan kisah dari singa dan tikus anak-anak. Ada yang udah pernah dengar belum cerita singa dan tikus? Belum? Belum ada yang pernah dengar? Iya, nggak apa-apa. Di sini nanti ibu ceritain, didengar ya anak-anak semuanya. Nah, cerita singa dan tikus ini yaitu pada suatu hari ada seekor singa menyelamatkan nyawa seekor tikus. Setelah itu, si tikus berjanji nih kepada si singa bahwa nanti suatu hari dia akan menolong kembali si singa tersebut jika tertimpa masalah atau musibah. Tak lama kemudian, si singa pun terkena masalah anak-anak. Kenapa? Karena dia terperangkap di jaring yang dipasang oleh pemburu. Tidak lama itu, si tikus melihat, wah, itu ada singa yang dulu menolong dia. Jadi dia akan membalas budi dengan cara dia menggigit jaring yang dipasang oleh si pemburu tadi. Maka dari itu, tikus telah menepati janjinya untuk berbalas budi kepada si singa. Jadi, ada pesan moral yang terkandung di dalam cerita singa dan tikus. Coba, ada yang tahu nggak pesan moralnya apa? Iya, pesan moral yang bisa kita ambil, kita harus bersikap baik ya anak-anak kepada siapapun. Karena kita nggak tahu nih, kalau kita tertimpa masalah, musibah, atau apapun itu siapa yang bakal nolongin kita. Kalau kita berbaik hati kepada semuanya, insya Allah jika kita tertimpa masalah dan kita ingin meminta bantuan seseorang, pasti mereka akan membantu kita ya anak-anak, seperti itu. Baik, kita belajar cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.